Ketika air menelan kota, awal dari sebuah ide. Jakarta, tahun 2002. Hujan turun tanpa henti sejak dini hari. Air dari sungai-sungai kecil di wilayah timur meluap ke jalan-jalan, menelan rumah, menenggelamkan kenangan. Di Cipinang Muara, Buraras berdiri di depan rumahnya yang separuh terendam air, memandangi arus yang membawa kursi, mainan, dan harapan yang hanyut begitu saja. Setiap tahun begini, Nak, Jakarta selalu kalah dari air, katanya lirih pada Arif Rahman, insinyur muda yang datang bersama tim survei dari pemerintah kota. Arif baru 2 minggu ditugaskan meneliti pola aliran air di kawasan timur Jakarta. Ia tak menyangka, banjir bukan sekadar bencana, tapi juga bagian dari siklus hidup warga yang sudah pasrah. Banjir besar itu menjadi pemicu. Pemerintah mulai menyusun rencana besar, sebuah kanal raksasa untuk menahan limpahan air dari sungai-sungai di timur, Banjir Kanal Timur. Proyek ambisius yang dulu hanya wacana sejak masa Belanda, kini kembali dihidupkan. Namun, bagi warga seperti Buraras, proyek itu hanya seperti janji lama yang tak pernah tiba. Mereka sudah terlalu sering mendengar rencana tanpa hasil. Air datang duluan sebelum janji ditepati, sindir Buraras suatu sore ketika Arif mencoba menjelaskan rancangan kanal di hadapan warga. Arif merasa tersentuh. Ia tahu kepercayaannya sedang diuji. Tapi di balik keraguan itu, ia melihat secercah tekad. Jika proyek ini berhasil, ribuan keluarga bisa terbebas dari lingkaran banjir abadi. Malam itu, di bawah hujan yang belum reda, ia menatap peta besar Sungai Ciliwung dan Kali Cipinang yang terbentang di dinding kantor lapangan. Garis-garis biru di atas kertas seolah berbicara tentang masa depan, tentang tanggung jawab. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema. Air masih mengalir deras di luar sana. Namun di dada Arif, mulai tumbuh keyakinan bahwa perjuangan melawan banjir bukan hanya soal beton dan pintu air, tapi tentang kepercayaan dan kemanusiaan. Jejak di tanah rawa. Awal pembangunan BKT. Pagi itu, kabut tipis menutupi kawasan Cipinang Besar. Suara burung bercampur dengan deru alat berat yang mulai bekerja di lahan kosong di tepi sungai. Bau tanah basah dan lumpur baru tergali memenuhi udara. Arif Rahman berdiri di pinggir lokasi proyek, menatap bentangan peta besar yang kini mulai menjelma menjadi kenyataan, Banjir Kanal Timur, kanal raksasa yang akan memanjang dari Cipinang hingga Marunda, menahan limpahan air dari 11 sungai yang selama ini menaklukkan Jakarta Timur. Bayangkan, Pak Arif, kata Fajar, mahasiswa magang yang baru bergabung, matanya berbinar penuh semangat, kalau kanal ini selesai, banjir bisa berkurang separuhnya. Arif tersenyum samar. Ia tahu semangat itu penting, tapi kenyataan di lapangan jauh lebih rumit. Ia menatap ke arah perkampungan yang tak jauh dari lokasi. Di sana, Buraras berdiri di depan rumahnya, mengawasi alat berat dengan tatapan penuh cemas. Beberapa hari sebelumnya, ia menerima surat pemberitahuan pembebasan lahan. Rumahnya yang sudah ditempati lebih dari 30 tahun, akan digusur untuk pembangunan tanggul kanal. Katanya ini untuk Jakarta, tapi siapa yang pikirin kami? Keluh Buraras pada Arif ketika ia datang menyampaikan sosialisasi. Air memang musuh, tapi kehilangan rumah bukan kemenangan. Arif terdiam. Ia tahu, setiap meter tanah yang digali punya cerita, setiap batu yang diletakkan punya kenangan yang harus tergantikan. Ia mencoba menjelaskan dengan sabar tentang pentingnya proyek ini, bagaimana kanal ini akan menahan air dari Sungai Cipinang, Sunter, dan Buaran, lalu mengalirkannya ke laut di Marunda. Tapi Buraras hanya menggeleng pelan. Air bisa ditahan, tapi hati siapa yang bisa kamu redam, Nak? Katanya pelan sebelum menutup pintu rumahnya. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling sulit. Protes warga muncul di berbagai titik. Spanduk penolakan terbentang di pagar-pagar rumah. Kami bukan banjir yang harus disingkirkan. Beberapa kali, warga menghadang alat berat. Arif dan timnya mencoba menenangkan, menjelaskan, menampung aspirasi, namun tetap saja amarah muncul di mana-mana. Di sisi lain, Fajar mencatat semuanya dalam buku kecilnya. Ia menulis, inilah wajah kemajuan, antara lumpur, air mata, dan harapan yang belum tentu datang. Waktu berlalu, musim hujan tiba kembali, dan untuk pertama kalinya, sebagian kawasan Cipinang tidak lagi terendam banjir besar.
Air yang biasanya meluap kini mulai dialirkan ke kanal baru yang masih separuh jadi. Arif berdiri di tepi galian besar itu, memandangi aliran air kecoklatan yang perlahan bergerak ke utara. Ia tersenyum samar, bukan karena bangga, tapi lega. Untuk pertama kali, ia merasa perjuangan itu nyata. Namun di balik suara mesin dan gemuruh air, ia tahu harga yang dibayar tak kecil. Suatu sore, setelah hujan reda, Bu Raras datang menghampiri lokasi proyek. Rumahnya kini hanya tinggal puing, tapi ia berdiri di sana, menatap kanal yang membentang. "Jadi ini yang kamu janjikan dulu?" tanyanya pelan. Arif menatap ke arahnya, lalu mengangguk. "Belum selesai, Bu. Tapi, mungkin ini langkah pertama." Bu Raras menatap air yang mengalir perlahan, kemudian tersenyum lemah. "Kalau memang air ini bisa menyelamatkan anak-anak di sini, biarlah rumahku jadi bagian dari alirannya." Angin sore berhembus, membawa aroma lumpur dan air segar yang baru mengalir. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memantulkan cahaya keemasan di permukaan kanal yang masih kasar. Fajar, yang berdiri tak jauh dari mereka, menatap pemandangan itu dan berkata dalam hati, "Mungkin inilah arti pembangunan, bukan tentang bangunan megah, tapi tentang keberanian untuk kehilangan demi memberi ruang bagi masa depan." Hari itu, di tengah tanah rawa yang mulai berubah menjadi kanal, jejak perjuangan baru tercetak. Banjir Kanal Timur bukan lagi sekadar proyek pemerintah, melainkan kisah manusia yang belajar menata ulang hidupnya, satu aliran air demi satu harapan baru. Benturan antara harapan dan kenyataan. Tahun 2008. Langit Jakarta Timur tampak kelabu, seperti menahan hujan yang tak kunjung turun. Di tepi proyek banjir Kanal Timur, alat berat masih bekerja, memindahkan tanah, memperkuat tanggul, dan memperpanjang saluran yang kini sudah mencapai kawasan Duren Sawit. Namun di balik hiruk-pikuk pekerjaan itu, suasana hati orang-orang yang terlibat tidak setenang air yang mengalir. Arif Rahman berdiri di atas tanggul yang baru saja dirapikan, menatap ke arah horizon tempat kanal itu membentang panjang ke utara. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan suara mesin dan percikan air menyatu dengan pikirannya. 5 tahun sudah ia terlibat dalam proyek ini. 5 tahun yang penuh keringat, protes, dan kompromi. Namun setiap kemajuan selalu dibayar dengan kehilangan. Di sisi lain, Fajar, yang kini tengah menulis laporan magangnya, mulai memahami betapa berat tanggung jawab di balik proyek ini. Ia melihat sendiri bagaimana warga dipindahkan, rumah-rumah diratakan, dan sebagian lahan yang dulunya rawa kini berubah menjadi dinding beton setinggi 2 meter. Suatu siang, di tengah panas yang menyengat, seorang warga mendatangi mereka dengan wajah murka. "Air sudah mulai surut, tapi hati kami masih tenggelam," teriaknya sambil menunjuk ke arah kanal. Arif menunduk, tak membalas. Ia tahu benar maksud ucapan itu. Setelah pria itu pergi, Fajar mendekat. "Pak, kenapa Bapak gak jelaskan aja, kalau ini semua buat kebaikan mereka juga?" Arif menghela napas. Kebaikan, Jar, gak selalu bisa langsung dirasakan. Kadang baru bisa dilihat setelah bertahun-tahun, dan sayangnya, gak semua orang punya waktu sebanyak itu untuk menunggu. Hari berganti. Musim hujan datang. Proyek masih setengah jadi, dan sebagian tanggul belum diperkuat sempurna. Hujan deras mengguyur selama 2 hari berturut-turut, membuat air di kanal naik cepat. Sebagian pekerja panik, mereka belum siap menghadapi debit air sebesar itu. Arif turun langsung ke lokasi bersama tim teknis, mencoba menutup celah pada salah satu pintu air darurat. Lumpur tebal menghambat gerak mereka. Di tengah kekacauan itu, Arif terpeleset dan hampir terseret arus. Fajar yang berada tak jauh segera menolongnya. Keduanya nyaris hanyut bersama air yang berputar ganas, tapi berhasil bertahan di balik dinding beton. Nafas mereka terengah. "Air ini kayak gak mau tunduk," ujar Fajar, setengah bercanda namun suaranya gemetar. Arif tersenyum pahit. "Air gak pernah tunduk, Fajar. Kita cuma belajar berdamai dengannya." Setelah kejadian itu, pemerintah menunda sementara pengerjaan beberapa sektor. Dana tersendat, izin lahan tertunda, dan semangat tim mulai goyah. Beberapa rekan Arif dipindahkan ke proyek lain. Sementara ia tetap bertahan, bukan karena jabatan, tapi karena rasa tanggung jawab yang belum selesai. Suatu sore, ia menerima kabar dari warga
Buraras jatuh sakit. Rumah lamanya memang sudah digusur, tapi ia kini tinggal di kontrakan kecil di dekat proyek, enggan pindah jauh dari tempat di mana kenangan rumahnya dulu berdiri. Arif datang menjenguknya. Di ruang sempit itu, Buraras tersenyum lemah. Air sudah gak masuk ke rumah orang-orang, nak. Tapi lihat, aku tetap basah oleh kenangan, katanya sambil menatap jendela yang meneteskan air hujan. Arif terdiam. Ia duduk di sampingnya, menggenggam tangan wanita tua itu. Semua ini belum sempurna, Bu. Tapi saya janji, satu hari nanti, kanal ini benar-benar akan jadi pelindung buat semuanya. Buraras mengangguk pelan. Aku percaya sama kamu, Arif. Tapi jangan biarkan proyek ini jadi sekadar beton tanpa hati. Malam itu, ketika Arif kembali ke lokasi proyek, hujan sudah berhenti. Lampu-lampu di sepanjang kanal berkelip di antara genangan air. Ia memandangi pantulan dirinya di air yang tenang, namun dalam hatinya bergolak. Ia mulai menyadari, pembangunan bukan hanya soal menghentikan banjir, tapi tentang bagaimana menjaga agar manusia tetap menjadi pusat dari perubahan. Kanal bisa menahan air, tapi hanya hati yang kuat yang bisa menahan kecewa, kehilangan, dan rasa bersalah. Di kejauhan, suara azan Isya terdengar sayup. Fajar berdiri di belakangnya sambil berkata, kalau suatu hari BKT ini selesai, Pak, apa semua orang bakal bahagia? Arif menatap ke arah kanal yang memanjang ke kegelapan. Mungkin tidak semuanya, Jar. Tapi kalau sebagian orang bisa tidur nyenyak tanpa takut air datang tengah malam, itu sudah cukup bagiku. Hujan kembali turun perlahan, menimpa helm proyek yang mereka kenakan. Namun kali ini, hujan itu terasa berbeda, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa perjuangan masih panjang, dan air, seperti waktu, akan terus mengalir tanpa henti. Air yang mulai tunduk. Tahun 2013. Hujan turun lembut di kawasan Duren Sawit. Tidak lagi deras dan mengancam seperti dulu, hanya gerimis tipis yang menimbulkan aroma tanah basah dan gema nostalgia. Di sepanjang kanal besar yang kini mulai berfungsi penuh, air mengalir tenang menuju utara. Permukaan air memantulkan cahaya lampu jalan yang berjejer rapi, seolah Jakarta Timur punya wajah baru, lebih kokoh, lebih damai. Di tepi kanal itu, Arif Rahman berdiri dengan jaket proyek lamanya. Warna oranye yang dulu cerah kini mulai pudar, tapi di setiap jahitannya tersimpan kenangan. Dari hari pertama pengukuran tanah, bentrokan warga, hingga malam-malam panjang menahan banjir. Di sampingnya, Fajar, kini bukan lagi mahasiswa magang, melainkan insinyur muda yang resmi bergabung dengan tim pemeliharaan BKT. Dulu saya cuma mencatat di buku, kata Fajar sambil menatap aliran air. Sekarang saya ikut memastikan kanal ini tetap hidup. Arif tersenyum. Kanal bukan cuma beton, Jar. Ia seperti makhluk hidup. Kalau dibiarkan, bisa rusak. Tapi kalau dijaga, dia bisa melindungi ribuan orang. Sejak sebagian besar BKT selesai dibangun, perubahan mulai terasa. Banjir besar yang dulu langganan di Cipinang, Klender, dan Pondok Bambu mulai jarang terdengar. Warga kini punya waktu untuk hidup tenang tanpa harus berjaga di malam hari. Namun, tidak semua luka bisa sembuh secepat aliran air. Suatu pagi, Arif menerima undangan dari Buraras. Setelah lama tak bertemu, kini wanita tua itu tinggal di Rusun Rawa Bebek, tak jauh dari kanal yang dulu merenggut rumahnya. Ketika Arif datang, ia mendapati Buraras tengah duduk di balkon, menatap air di kejauhan. Wajahnya sudah dipenuhi garis usia, tapi sorot matanya masih hangat seperti dulu. Lihatlah, nak, katanya sambil menunjuk ke arah kanal. Dulu tempat itu rumahku berdiri. Sekarang jadi sungai besar yang menenangkan. Aku pikir aku bakal benci air selamanya, tapi ternyata aku bisa berdamai. Arif terdiam. Ia duduk di sebelah Buraras, membiarkan waktu berjalan perlahan. Angin sore membawa aroma asin dari arah laut, tanda kanal itu benar-benar bekerja, mengalirkan air sampai ke pesisir. Di bawah sana, anak-anak bermain bersepeda di jalur pedestrian kanal yang baru diresmikan. Jalur itu kini menjadi tempat warga berolahraga, tempat para pedagang kaki lima berjualan, dan tempat banyak orang menikmati sore yang tak lagi penuh kekhawatiran. Fajar yang datang belakangan ikut tersenyum melihat pemandangan itu. Dulu disinilah saya bantu pasang dinding tanggul, Pak.
Pak, katanya sambil menunjuk ke arah sudut yang kini ditumbuhi tanaman hias. Rasanya aneh, dulu penuh lumpur, sekarang malah indah. Arif menepuk bahunya. Setiap perjuangan memang berakhir di keindahan, kalau kita cukup sabar menunggunya. Namun kehidupan tak selalu semulus kanal yang baru selesai dibangun. Di tengah kebanggaan itu, muncul tantangan baru, sampah dan sedimentasi. Beberapa warga mulai membuang limbah ke kanal, dan sebagian tanggul mulai tertutup endapan lumpur. Arif kembali bekerja keras, bukan lagi membangun, tapi menjaga agar semua yang telah diperjuangkan tak sia-sia. Suatu sore, setelah menginspeksi pintu air di kawasan ujung Menteng, Arif berdiri menatap aliran air yang mengalir lancar ke laut. Ia teringat masa-masa saat kanal ini hanya garis di peta dan mimpi di kepalanya. Sekarang, garis itu sudah nyata, panjang dan kuat. Namun yang paling membuatnya bangga bukanlah beton yang menjulang, melainkan perubahan hati manusia di sekitarnya. Malam tiba perlahan. Lampu-lampu jalan menyala, memantulkan bayangan emas di air yang bergerak pelan. Di kejauhan, suara tawa anak-anak dari rusun terdengar, bercampur dengan suara gemericik air. Bu Raras melambai dari balkon, wajahnya teduh di bawah cahaya bulan. Fajar menatap ke arah Arif. Pak, dulu Bapak bilang air gak bisa tunduk. Tapi sekarang lihat, airnya tenang, gak lagi menghancurkan. Arif tersenyum lembut. Air gak pernah tunduk, jar. Tapi kalau kita mengerti arah alirannya, dia bisa jadi sahabat. Sama seperti hidup. Angin malam berhembus, membawa kesejukan dari arah laut. Arif menatap langit Jakarta yang penuh lampu, dan untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, ia merasa benar-benar damai. Banjir Kanal Timur telah mengubah kota, tapi lebih dari itu, ia telah mengubah hati orang-orang yang memperjuangkannya. Di bawah langit yang tenang, suara kanal berbisik lembut, seolah berkata, "Aku bukan hanya saluran air, aku adalah kisah manusia yang menolak menyerah pada alam." Dan di sanalah, di tengah derasnya kenangan dan lembutnya air malam, Arif tahu, perjuangan panjangnya mulai menemukan maknanya. Kanal yang menyimpan kenangan. Tahun 2025. 20 tahun telah berlalu sejak pertama kali tanah di Cipinang itu digali untuk membangun mimpi. Banjir Kanal Timur kini membentang megah sejauh lebih dari 23 km, menjadi urat nadi yang menyalurkan air dari sungai-sungai liar Jakarta Timur menuju laut. Tapi bagi Arif Rahman, yang kini rambutnya memutih di pelipis, kanal itu bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah bagian dari hidupnya, saksi dari setiap peluh, kehilangan, dan harapan yang tak pernah berhenti mengalir. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik gedung-gedung di kawasan Marunda. Di tepian kanal, udara terasa segar. Jalur hijau kini rindang oleh pepohonan, dan jalur sepeda dipenuhi warga yang berolahraga. Anak-anak berlarian di taman kecil yang dibangun di dekat pintu air utama. Tak ada lagi genangan banjir yang menakutkan seperti dulu, hanya kehidupan yang terus bergerak, tenang dan teratur. Arif berjalan perlahan menyusuri tepi kanal sambil membawa map tua berisi dokumen proyek. Di dalamnya ada foto-foto lama, dirinya saat muda dengan helm proyek, potret warga yang menolak penggusuran, serta gambar Bu Raras, tersenyum dengan latar belakang tanggul yang baru selesai dibangun. Namun pagi itu, Arif tak sendiri. Fajar, kini berusia 30, menemaninya berjalan. Ia sudah menjadi insinyur utama di Dinas Sumber Daya Air, menggantikan posisi Arif yang sebentar lagi pensiun. "Pak," kata Fajar sambil menatap ke arah air yang mengalir pelan, "dulu waktu saya masih magang, saya kira proyek ini cuma soal angka dan peta. Tapi sekarang saya tahu, kanal ini adalah cerita manusia." Arif tersenyum, menatap anak muda itu dengan bangga. "Benar, Jar. Setiap batu di tanggul ini punya nama, setiap aliran air membawa kisah. Ada yang kehilangan rumahnya, ada yang kehilangan waktu, tapi semuanya memberi tempat bagi harapan yang baru." Mereka berhenti di jembatan kecil yang melintasi kanal di kawasan ujung Menteng. Dari sana, terlihat pemandangan yang dulu tak mungkin, air yang bersih, ikan kecil berenang di tepi, dan orang-orang duduk santai di taman tepi sungai. Arif menghela napas panjang. "Dulu, di titik ini," katanya lirih, "aku hampir menyerah. Hujan deras membuat tanggul jebol sebagian. Aku pikir semua kerja keras kita akan sia-sia. Tapi waktu itu,
Ada satu suara yang menahanku untuk tidak menyerah. Fajar menatapnya penasaran. Suara siapa, Pak? Arif menatap jauh ke arah permukaan air yang berkilau. Suara Bu Raras. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada sendu. Dia bilang, kalau air ini bisa menyelamatkan anak-anak, biarlah rumahnya jadi bagian dari alirannya. Dan sekarang lihat, semua anak itu bisa tumbuh tanpa takut banjir. Ia mungkin sudah tiada, tapi pesannya masih mengalir di sini. Fajar menunduk hormat. Saya ingin melanjutkan cita-cita Bapak dan Bu Raras, menjaga kanal ini seperti menjaga hidup sendiri. Arif menepuk bahunya. Kalau kamu bisa menjaga hati orang-orangnya, kamu sudah menjaga kanal ini lebih baik dari siapapun. Sore mulai datang. Langit Jakarta berubah jingga keemasan. Di kejauhan, suara tawa warga menggema, bercampur dengan bunyi lonceng sepeda. Arif dan Fajar duduk di bangku beton di tepi kanal. Angin laut berhembus membawa aroma asin yang samar, menandakan air dari seluruh sungai timur Jakarta kini mengalir dengan selamat ke laut, sebagaimana dulu dicita-citakan. Arif membuka map tua itu untuk terakhir kalinya. Ia mengeluarkan selembar foto, dirinya, Fajar muda, dan Bu Raras, berdiri di depan tanggul yang masih penuh lumpur. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum dan menaruh foto itu di atas air. Foto itu melayang perlahan, terbawa arus yang tenang menuju utara. Pergilah, bisiknya pelan. Kau sudah menyelesaikan tugasmu. Fajar menatap adegan itu dengan mata berkaca. Pak, apa Bapak gak takut foto itu hanyut? Arif menggeleng. Tidak, Jar. Ia tidak hanyut. Ia pulang. Langit makin gelap. Lampu-lampu di sepanjang kanal menyala satu persatu, memantulkan cahaya seperti bintang di permukaan air. Arif berdiri, menatap hasil perjuangan 2 dekade yang kini berubah menjadi kehidupan baru bagi jutaan orang. Dalam diam, ia tahu, air tidak bisa dikalahkan, hanya bisa diarahkan. Tapi manusia, dengan keyakinan dan kasih, bisa membuat alirannya membawa kehidupan, bukan kehancuran. Arif melangkah perlahan meninggalkan tepian kanal, sementara Fajar tetap berdiri, menatap air yang terus mengalir menuju laut. Ia tahu, kisah ini belum berakhir. Mungkin suatu hari nanti, anak-anak yang bermain di tepi kanal itu akan bertanya siapa yang pertama kali membangun sungai raksasa ini, dan disitulah nama Arif dan Bu Raras akan hidup, bukan di batu peresmian, tapi di setiap tetes air yang mengalir membawa kenangan. Jakarta tidak lagi takut pada air, batin Fajar. Karena di balik kanal ini, ada cinta, kehilangan, dan keberanian yang tak pernah berhenti mengalir. Dan malam pun turun di atas banjir Kanal Timur, kanal yang bukan sekadar proyek, tapi kisah abadi manusia yang belajar berdamai dengan alam. Legenda di balik banjir Kanal Timur. Air adalah cermin dari perjalanan manusia. Ia bisa menjadi ancaman, bisa pula menjadi kehidupan, tergantung siapa yang menuntunnya. Dari tangan-tangan para insinyur, suara rakyat kecil, hingga pengorbanan mereka yang rela kehilangan rumah demi masa depan, banjir Kanal Timur lahir bukan hanya dari beton dan baja, tetapi dari keyakinan bahwa Jakarta pantas memiliki harapan. Kini, kanal itu mengalir tenang di bawah langit timur kota, membawa cerita tentang perjuangan, kesabaran, dan cinta pada tanah yang tak pernah berhenti menantang manusia untuk belajar. Dan di setiap riak air yang bergerak menuju laut, tersimpan suara masa lalu yang berbisik lembut. Kita tak pernah benar-benar melawan air, kita hanya belajar berjalan bersamanya.